Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelum kita mulai mampir ngombe di pagi yang cerah ini, ya, matahari mulai menunjukkan senyumnya dan burung-burung mulai bernyanyi, ya, menyambut keindahan pagi saat ini. Semoga menjadi pagi yang barokah. Mari mampir ngombe kali ini kita awali dengan memanjatkan doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Terkhusus bagi saudara-saudara kita yang telah mengambil bagian untuk bersolawat atas channel dakwah ini. Semoga solawat itu menjadi catatan langit, amal soleh bagi mereka dan keluarganya. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku, ya. Matur nembah nuwun, terima kasih atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu yang kau berikan kepadaku dan keluarga juga tercurahkan untukmu semuanya. Hari ini Selasa, jadi no coffee. Lagi puasa, libur, ya, nggak ada kopi. Jadi ngomongnya pelan-pelan biar nggak keseliu-keseliu nanti. Tolong itu dibuka dulu pintunya, yang pintu sana, ya, supaya yang sana. Oke, aku akan menceritakan sebuah kisah dan ini masih terkait dengan wayang, ya, dengan wayang. Ada beberapa kisah yang nanti di dalamnya ada hikmah yang aku akan sampaikan, ya, karena sayang kalau hikmah itu tidak tersampaikan. Namun ada hikmah yang menjadi menu utama yang aku akan sampaikan kepada semua viewer terkasihku, ya. Dia akan menjadi stressing point yang utama yang akan aku sampaikan adalah ketika sebuah kisah melampaui, bukan melampaui, sebuah kisah yang itu mendahului kitab suci. Bagaimana itu bisa terjadi? Berarti Allah, ya, Gusti Allah Ingkang Maha Agung menggunakan kisah ini untuk mendahului sesuatu yang akan dia firmankan dalam kitab suci. Coba. Kan berarti kalau kita benar-benar tahu cerita wayang itu kita akan menjadi terkesima, sampai sebegitunya, ya. Ketika kitab suci belum bercerita, dia sudah bercerita. Jadi ceritanya mendahului kitab suci. Ya. Aku tetap pada sebuah pemahaman bahwa wayang itu tidak bisa dinisbahkan kepada agama tertentu. Karena dia lahir dalam konteks budaya. Dia bagi agama, dia adalah sebuah ruang kosong. Jadi mau diisi apa nanti polesan-polesan ceritanya itu ya terserah kita saja. Apakah mau dipoles dengan warna Hindu, jadilah dia Hindu. Mau dipoles dengan warna Buddha, jadilah dia Buddha. Mau dipoles dengan warna Kristen, jadilah dia Kristen. Mau dipoles dengan warna Islam, jadilah dia Islam. Dan alhamdulillah subhanallah, Sunan Kalijogo seperti yang aku sampaikan kemarin telah mengambil wayang itu dengan sebuah kecerdasan yang membuat kita terkagum-kagum. Menjadi media dakwah, dipolesnya lah dengan nilai-nilai Islam sehingga dakwah itu bisa menghasilkan seperti apa yang kita lihat sekarang. Jadi kalau kita akan mengambil kesimpulan tentang sesuatu itu, ya, kita harus tahu dulu sesuatu itu apa dan bagaimana. Kita akan mengistimbat tentang wayang, kita harus tahu dulu, belajar dulu budaya wayang itu apa dan bagaimana, ya. Jangan karena kita asik sekolah di luar negeri tapi melupakan budayanya sendiri, terus mengambil kesimpulan yang salah tentang budaya itu, kan kacau.
Kacaunya lagi yang pengikutnya nggak tahu apa-apa, hanya menganggap bahwa dia itu mesti benar, padahal tidak. Seperti aku. Aku ini tidak pasti benar. Aku ini relatif, tidak absolut. Maka semua pewer-pewerku aku larang memberikan cek kosong kepada aku seolah-olah apa yang aku katakan itu pasti benar. Enggak. Aku ini manusia yang juga salah dan sangat bisa salah. Jadi kalian harus memberikan kritik juga. Tapi kritiknya juga harus yang mendasar, jangan asal mangap saja. Ya. Makanya tradisi-tradisi dalam Islam yang sudah diajarkan kepada kita lewat sahabat ya, Imam Ali, Sayyidina Ali, itu sebetulnya bagus sekali. Jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihat apa yang diomongkan itu selaras, senada, sejalan tidak dengan Al-Quran dan hadis sebagai parameter kita. Jangan kamu kagum terhadap seseorang, tuh seseorang kamu beri cek kosong, omongannya pasti benar. Benar dari Hong Kong apa? Meskipun sekolahnya mau di ujung dunia. Jangankan di luar negeri, di ujung dunia sekolahnya, dia tetap aja manusia bisa salah. Yang repotnya kan tradisi-tradisi kita itu selalu memberikan cek kosong pada orang yang dikagumi, itu yang jadinya kebelangsak. Padahal Islam tidak mengajarkan begitu. Ya. Nah, aku kali ini akan mengambil sebuah kisah tentang Karno Tanding. Jadi dalam wayang itu ada cerita, ada lakon namanya Karno Tanding. Tanding itu ya pertandingan, Karno itu nama sosok kasatria, ya. Oke. Aku akan pelan-pelan ceritakan ke kalian seperti tadi aku bilang. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini ya. Tapi nanti akan aku ambil satu sosok hikmah yang itu spektakuler sekali. Karena dia mendahului kitab suci. Ya. Bagaimana bisa begitu? Ya karena dia diilhami oleh Allah. Allah membimbing dia sehingga dia memberikan sebuah wacana cerita yang nanti itu menjadi faktual di kitab suci. Ya. Perhatikan kerangka berpikirku. Semuanya itu tetap menjadi Allah sebagai gantungan. Ya. Oke. Aku pelan-pelan akan membacakan ceritanya. Jadi gini. Karno Tanding itu adalah sebuah lakon terbesar dalam perang Baratayuda, ya. Pertempuran antara Adipati Karno, ya, di satu sisi melawan Arjuna, di sisi lain yaitu di daratan lokus deliktinya adalah daratan Kurusetra. Di mana daratan Kurusetra itu ya, kalau kamu mau cari di Google mungkin ada apa enggak itu. Ya, Kurusetra itu di mana? Itu lokus delikti Karno Tanding. Ya, pertempuran itu, palagan peperangan itu ada di daerah daratan yang disebut Kurusetra. Oke. Arjuna dan Adipati Karno itu sebetulnya saudara sekandung tapi berlainan ayah, berlainan bapak, dilahirkan dari ibu bernama Kunti Nalibronto, ya. Yang nanti akan lebih dikenal dengan nama Dewi Kunti. Jadi Adipati Karno dan Arjuna ya itu sama-sama dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Dewi Kunti dengan bapak yang berbeda. Jadi masih satu keluarga ini. Jadi kalau kita lihat cerita-cerita wayang itu sebetulnya itu kan ceritanya banyak sekali dan saling terkait. Itu sebetulnya cerita dalam epos kekeluargaan. Sama ya, ini kalian kan saking kalian gobloknya itu minta ampun. Kalau ngaji itu nggak pernah serius. Ya, cerita kan itu di Al-Quran itu ada perintah. Sampaikanlah kisah tentang anak Adam. Itu kau buka di Al-Quran suratnya apa? Aku lupa kemarin.
ya, bagaimana Habil itu nanti dibunuh oleh Qabil, ya, ketika keduanya usai memberikan persembahan. Yang satunya persembahan sesuai dengan kesehariannya sebagai petani, yaitu hasil pertanian yang dipersembahkan. Yang satunya sebagai peternak atau penggembala, maka hewan ternaknya yang dipersembahkan. Nah, jadi persembahan ini adalah cikal bakal yang nanti dikopas dalam antropologis budaya menjadi sesajen. Apa bedanya sajen sama persembahan? Sajen itu saji, menyajikan. Persembahan itu mempersembahkan. Podo ae. Makanya dalam ulasan budaya kemarin aku mengatakan bahwa saji itu tidak lahir di ruang kosong. Dia tidak lahir di ruang hampa. Dia adalah sebuah copy paste dari apa yang telah ada di era kenabian Kanjeng Nabi Adam. Masalah nanti itu disalahgunakan itu hal lain. Tapi ide sajen itu tidak lahir di ruang kosong. Manusia itu tidak lahir terus ngerti apa-apa, itu enggak. Dia dari tidak tahu apa-apa akhirnya mengkopas dari yang sudah ada. Jadi konsep sajen itu sudah ada sejak dulu. Gitu loh. Lewat persembahan-persembahan itu. Nah, sekarang kalau kita baca bagaimana kisah anak Adam antara Qabil dan Habil, kita baca sudah gitu aja dibaca. Otaknya nggak berpikir bahwa konsep cerita itulah nanti yang sebetulnya akan mewarnai kehidupan kita sampai nanti sampai nanti kiamat, bahwa dunia itu selalu bertarung. Yang mana bertarung itu adalah dua anak Adam, yang itu adalah diwakili oleh Qabil dan Habil. Salah satu sisi dia ada dalam dunia kegelapan, salah satu sisi dia adalah dalam dunia cahaya yang terang. Jadi gelap dan terang itu terus bertarung sampai nanti kiamat. Itu sudah diwakili oleh Qabil dan Habil sebagai anak Adam. Lah kita ini anak-anak Adam. Cuman kan kalian kalau ngaji ya cuma dibaca gitu aja. Jadi itu sebenarnya perspektif penggambaran. Ini loh kamu anak-anak Adam. Kita diwakili oleh Qabil dan Habil. Dan sesuatu yang menarik. Kejahatan mula-mula manusia saat itu juga karena wanita. Itu loh. Jadi sumbernya keluarga. Wayang itu juga keluarga, nanti kalau kita baca itu saling saudara mereka. Ya. Oke. Pelan-pelan. Ini nggak ada copy morning sebabnya, ya. Jadi Arjuna dan Karno itu satu ibu dari ibu yang bernama Dewi Kunti. Ya, nanti tentang Karno aku akan ceritakan di akhir karena dia akan menjadi stressing point. Sedangkan Arjuna aku ceritakan dia bagian dari Pendowo, ya, anak dari Pandu Dewanoto. Jadi Pandu Dewanata beristrikan Dewi Kunti melahirkan Pendowo yang dikenal dengan Pendowo Limo, Pendawa, Lima. Ada apa dengan Lima? Coba. Ada apa dengan Lima? Aku kan dulu pernah mengeluarkan sebuah trigger untuk kita diskusikan bersama. Apakah Brahma itu sesuatu yang tidak bisa dikaitkan dengan Abraham? Lalu bagaimana kita bisa mengaitkan Abraham kemudian menjadi Ibrahim? Apakah Dewi Saraswati itu tidak bisa kita kaitkan dengan Bunda Syarah? Apakah itu sesuatu yang sebetulnya terkait? Coba. Ya, karena kita tahu dalam pewayangan bahwa Brahmana itu beristrikan Dewi Saraswati. Dan kita tahu dalam kitab suci bahwa Bapak Abraham yang dikenal dalam Yahudi Nasrani menjadi Ibrahim yang dikenal dalam Islam itu juga beristrikan Bunda Sarah.
Apakah ini sesuatu yang kosong-kosong saja atau saling terkait sebetulnya? Jangan-jangan itu bercerita tentang satu objek yang sama, personal yang sama, yaitu Bapak Abraham dan Bunda Sarah. Ya, lalu ada apa dengan Pendowo 5? Kok 5? Kok nggak 6? Kok nggak 7? Kenapa 5? Kenapa nggak sit'ah? Kenapa nggak sab'ah? Kenapa nggak khomsa? Kenapa sholat itu khomsa sholawatin fil laumil wal lailatin? Kenapa 5 ini tidak bisa digugat? Apa itu syahadat? Apa itu sholat? Apa itu zakat? Apa itu haji? Apa satu lagi le? Bapak lupa le? Syahadat, sholat, puasa, puasa dulu, zakat, haji, 5. Kenapa ini nggak bisa kurang, nggak bisa lebih? Kenapa Pendowo itu 5? Oke. Karno tanding adalah pertempuran dua saudara kandung yang berlainan ayah, di mana keduanya itu sama-sama punya kesaktian. Jadi dulu kalau kesatria itu lawannya mesti kesatria. Malu dia, kesatria lawannya prajurit, nggak ada ceritanya. Ada satu kisah nih ya. Pada waktu itu kafir-kafir Quraisy itu kan mengajukan jagoannya, jago pedangnya gitu. Terus dari pasukan Islam juga harus mengajukan jago pedangnya juga siapa. Jadi jagoan lawan jagoan, nggak boleh kesatria lawan yang cekeremes itu nggak boleh. Malu. Kalau orang Jawa bilang seperti aku kalau lawan yang kelas-kelas coro berdebat itu aku malu. Untuk apa? Kalau aku harus cari yang selevel atau di atasku. Kalau sekedar gonggongan anjing itu aku layani untuk apa? Aku malu, aku punya tahu di mana posisiku. Kalau kamu mau lihat-lihat perdebatanku, yang untuk channel ini memang belum aku unggah, insya Allah nanti setelah beberapa waktu aku akan unggah di channel ini. Tapi ada di antara teman-teman kalian yang telah melihat perdebatanku. Jadi kalau sama orang yang punya level, dia doktor, dia dosen tuh oke lah. Tapi anjing-anjing kurap kelas terminal lah untuk apa? Kan orang Jawa bilang kalah isin menang rakondang. Gitu loh. Jadi kesatria itu harus bertarung lawan kesatria. Begitu juga dulu. Itu jagoannya dari Arab itu sudah maju ke depan. Wah. Yang dari Islam ini Kanjeng Nabi lirik-lirik. Yang dilirik ternyata Sayyidina Ali. Ya. Sayyidina Ali nggak bisa samina watona. Dia nabiku, dia mertuaku, masa aku mau bantah? Ali kamu maju. Akhirnya maju. Dan Sayyidina Ali tahu benar yang dihadapi itu jago pedang. Tapi itulah dalam peperangan siasah itu boleh diambil. Tipuan itu boleh diambil. Ya. Tiba-tiba ketika dua kasatria ini berhadapan, Sayyidina Ali dan dari kafir Quraisy itu siapa? Aku lupa namanya itu di ceritanya itu. Sayyidina Ali bilang, itu nggak boleh ikut, itu nggak boleh maju gitu loh. Jadi 1 lawan 1, nggak boleh ngeroyok gitu maksudnya. Nah, ketika si kafir itu sudah berhadapan dengan Sayyidina Ali dan Sayyidina Ali bilang, itu nggak boleh ikut-ikut. Si kafir itu menoleh ke belakang, dikirain ada yang mau ikut ngeroyok Sayyidina Ali. Begitu si kafir menoleh ke belakang, dibabat sama Sayyidina Ali. Gres! Selesai. Sudah. Itu namanya siasah dan boleh. Dalam perang itu boleh. Seperti itu. Ya. Akhirnya selesai. Yang bisa kita lihat apa? Kasatria lawan kasatria. Begitu juga Karno ini kasatria, Arjuna juga kasatria. Arjuna itu bagian lain dari Pendowo 5. Salah satunya Arjuna. Oke, ya. Karena tanding adalah pertempuran dua saudara kandung berlainan ayah ya, mempunyai kepandaian dan kesaktian seimbang ya.
Jadi begini, sebelum pertempuran itu ya, pertempuran Bharatayuddha itu ya di tanah Kuruseta itu, Ibunda Kunti telah memanggil keduanya. Ya, Pandowo ya dipanggil lewat Arjuna ya, wakilnya Arjuna dipanggil ya. Dan Karno juga mereka didudukkan oleh ibu mereka ya. Ibunda Kunti minta, sudahlah pertempuran itu ditiadakan karena kalian keduanya adalah anak-anakku, darah dagingku, kata Ibunda Kunti, ya. Tapi itu ditolak, ya. Ditolak oleh Karno, ya. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Adipati Karno. Sebagai satria yang telah dibesarkan dan diangkat derajatnya oleh Duryudono. Jadi yang membesarkan, yang menghidupi, yang mendidik ya Karno itu adalah Duryudono. Dia adalah penguasa Kurawa yang antagonis. Sementara Pandawa diposisikan yang protagonis. Ya. Kenapa kok Karno bisa dibesarkan oleh Duryudono? Nah, nanti ceritanya di akhir karena itu akan menjadi stressing pointnya. Ya. Oke. Tidak sepantasnya lah Karno itu berkhianat kepada Duryudono. Jadi hidup Karno itu ada di Kurawa, nggak di negara Pandawa. Ya. Jadi Adipati Karno merasa telah banyak berhutang budi dan kewajiban dia sebagai satria untuk membalasnya. Ya. Jadi dikatakan, Ibu, saya tidak dendam kepada ibu yang telah membuang saya ke sungai. Yaitu di Sungai Gangga ya. Ketika aku masih bayi. Itu semua adalah takdir yang harus aku jalani. Coba. Jadi bagaimana taatnya seorang anak terhadap ibunya. Meskipun dia dibuang oleh ibunya di Sungai Gangga yang nanti akan aku ceritakan. Kenapa Karno dibuang oleh Ibunda Kunti. Sama dengan cerita yang lain meskipun ada perbedaan. Tapi ada juga cerita lain di kitab suci. Seorang nabi yaitu Kanjeng Nabi Musa dihanyutkan di sungai. Jadi Karno ini masih kecil, kelahirannya tidak kelahiran yang tidak diharapkan oleh Kunti, akhirnya demi rasa malu dia buang ke sungai. Ya, yang nanti akan aku ceritakan. Dan itu bukan menjadi alasannya kenapa dia tidak mau bergabung kepada Pandawa bersatu bersama Arjuna sehingga peperangan itu tidak terjadi, tapi ya adalah rasa untuk tetap setia kepada siapa yang menghidupi dia, yang merawat dia, yaitu Duryudono, penguasa Kurawa. Itu yang harus dia pegang, bahwa dia tidak boleh menjadi seorang pengkhianat. Jadi masalah dia dibuang ke sungai oleh ibundanya, itu dia terima sebagai sebuah takdir yang harus dijalani. Coba, bisa kita menerima sesuatu yang tidak enak? Apakah kita hanya akan menerima yang enak-enak saja? Kan kita biasanya ngomong takdir itu untuk yang tidak enak. Lupa bahwa yang enak itu juga sebetulnya ya takdir. Gitu loh. Tapi di sini kita mengambil hikmah bahwa Karno tetap berbakti kepada seorang ibu meskipun ibu itu telah membuangnya ke sungai. Dan penderitaan itu dia terima sebagai takdir yang harus dijalani tanpa harus mendendam kepada ibunya Dewi Kunti. Oke, ya. Oke, jadi permintaan untuk bergabung kepada negara Pandawa tidak mau ya, karena dia nanti akan merasa berkhianat kepada Kurawa yang dikuasai oleh Duryudono yang telah membesarkan dia. Tidak mau, ya. Seketika suasana itu ya, Dewi Kunti, Arjuna, Karno saling nangis, saling berpelukan ya. Sepertinya memang pertarungan tidak bisa dihindari ya. Saling menangis, mereka saling berpelukan.
Akhirnya perang Baratayuda pun pecah, tidak terelakkan. Ya, jadi Karno membela negaranya Kurowo yang dikuasai oleh Duryudono yang telah membesarkan dia. Di satu sisi Arjuno mewakili Pendowo, dan kedua ini adalah satu ibu, satu keluarga kan? Satu keluarga Masihan gitu ya. Oke. Sama yang aku bilang tadi, Qabil-Habil itu satu keluarga juga. Jadi eposnya tetap aja keluarga. Nah, sekarang tinggal bagaimana kecerdasan kita. Kecerdasan kita membaca cerita itu. Ya. Oke. Ya. Adipati Karno dalam pertempuran itu keretanya itu dikusiri oleh Salya. Jadi sebagai kusirnya. Ada kusirnya Salya, ya. Sedangkan Arjuno ya. Arjuno itu kusirnya adalah Prabu Kresna. Jadi saling memanah di keretanya. Yang Adipati Karno kusirnya Salya, yang Arjuno Prabu Kresna kusirnya. Dan mereka akhirnya maju berhadapan seorang kasatria yang lahir dari satu ibu yang sama. Bayangkan bagaimana beratnya pertarungan itu harus dijalani. Karena apa? Karno tidak mau berkhianat ya terhadap negaranya. Sekarang kamu lihat berapa banyak orang yang berkhianat terhadap negaranya demi kekayaannya pribadi. Jiwa Karno ini yang harus kita tiru. Dia bukan orang yang suka atau menerima sebagai orang yang berkhianat. Tidak. Khianat itu adalah suatu menjijikan yang harus dibuang jauh-jauh. Apapun resikonya dia ambil. Ya. Dalam pertarungan itu saling saling panah dan tidak saling kena. Tidak saling kena. Ya. Saling panah tapi tidak saling, sepertinya dalam pertarungan itu mereka sama-sama, kalau orang Jawa bilang tego lorone nanging ora tego patine. Aku nggak tahu harus menerjemahkan apa ini. Ini bahasa tingkat tinggi. Nanti yang tolong yang ngerti bahasa Jawa terjemahkan. Tego lorone ora tego patine. Karena saudara, bagaimana Arjuno akan membunuh Karno, sedangkan Karno sendiri adalah sosok yang dicintai dari orang yang dia cintai, yaitu ibunya sendiri, Dewi Kunti. Bisa nggak? Begitu juga sebaliknya. Bagaimana Karno akan membunuh Arjuno, yang Arjuno itu dicintai oleh orang yang dia cintai, yaitu ibunya sendiri, Dewi Kunti. Coba. Jadi tidak hanya sosok Karno aja yang dilihat Arjuno, tapi Arjuno melihat Kunti. Begitu juga tidak hanya sosok Arjuno saja yang dilihat Karno, tapi Karno juga melihat Dewi Kunti. Seandainya falsafah ini dipegang oleh bajingan-bajingan Karbala itu, ya, tidak akan terjadi pembunuhan terhadap cucu yang disayangi oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Mereka boleh saja tidak suka terhadap cucu Kanjeng Nabi Muhammad, tapi mereka seharusnya memberi hormat. Ini adalah cucu yang dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Seandainya filosofi itu ada pada bajingan-bajingan Kurawa, maka tragedi Karbala itu tidak akan terjadi. Mereka harus melihat seharusnya, ini siapa? Ini dicintai oleh orang yang mereka cintai, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Masalahnya bajingan-bajingan itu mencintai Kanjeng Nabi Muhammad enggak? Kan itu menjadi sebuah pertanyaan. Sebagaimana Karno tidak mampu membunuh Arjuno karena dia tahu bahwa Arjuno itu dicintai dengan orang yang dia cintai, yaitu ibunda mereka sendiri, yaitu Dewi Kunti. Jadi ada benang merah yang saling terkait. Dan akhirnya dalam peperangan itu tidak ada yang mati. Karena mereka saling, sepertinya memang saling melepaskan senjata, tapi itu tidak diarahkan.
Ya. Nah, peperangan itu dibaca oleh Prabu Kresna, kusirnya Arjuna. Prabu Kresna berpikir kalau perang ini terus berlarut-larut, ya, yang kasihan ini rakyat ini perang ini harus selesai. Dalam peperangan memang filosofinya seperti aku bilang, dibunuh atau membunuh, maka harus ada satu yang terbunuh. Maka ketika Arjuna mengarahkan pasopatinya, panahnya ketika dawa itu ditarik, ya, itu gendawa, bahasanya gendawa ditarik begini, itu sebetulnya sama Arjuna itu tidak diarahkan ke Karna. Tetapi begitu Arjuna berdiri menarik gendawanya itu, si kusir Prabu Kresna itu menghentakkan kusirnya sehingga kudanya itu meloncat, sehingga panah pasopati senjatanya Arjuna itu mengarah kepada Karna dan Karna terpanah hingga tewas. Akhirnya tewas. Ya. Akhirnya tewas. Ya. Setelah tewas ditanya, "Kenapa kamu melakukan itu?" Ditanya oleh Pandhawa. Sebenarnya Arjuna sendiri itu tidak berkehendak untuk membunuh. Ya itulah si Kresna membangun apologinya, ya. Ketika Arjuna marah besar, ya. Karena apa? Arjuna marah besar kepada Prabu Kresna karena perbuatannya yang menghentakkan kudanya sehingga terangkat, ya, kereta kudanya itu, sehingga panah yang sebetulnya tidak diarahkan ke Arjuna, ke Karna, akhirnya mengarah ke Karna dan itu menjadi kematiannya. Ya. Lalu bagaimana cara Prabu Kresna membela diri? Dia bilang, "Ini pertempuran, Dimas." Ketika dia dimarahi oleh Arjuna, "Ini pertempuran, Dimas. Tidak ada senopati yang gugur." Ya. Ketika tidak ada senopati yang gugur itu menjadi masalah, ya. Gugur itu adalah tugas mulia karena kita syahid, ya. Dan itu telah diembannya, maksudnya diemban oleh Karna, tugas mulia itu sebagai yang mati syahid. Prabu Kresna bertutur dengan bijak. Jadi walaupun dia pertama, pertarungan itu memang harus ada yang tewas, harus ada yang mati. Yang dua, kematian itu tetap aja sebagai sebuah kehormatan sebagai ksatria yang kita mengenalnya dengan syahid. Ya, oke. Pada akhirnya Arjuna pun pasrah, ya, menerima takdirnya hidupnya juga, ya, sebagai senopati yang telah membunuh saudara kandungnya sendiri dari satu ibu yang lain bapak. Inilah perang, ya. Dalam perang, ya, selalu akan ada pihak yang tersingkir, terbunuh, tidak peduli siapa yang benar, karena kebenaran yang hakiki itu ya memang ya hanya milik Allah, ya. Itu yang kita harus, karena ini ceritanya ruwet ini, ya. Ya, pertandingan itu peperangan yang heroik sekali, ya. Lalu catatan yang bisa kita ambil seperti ini. Pertama, ya, ada yang mengatakan, ya, kenapa alhamdulillah Allah memberikan inspirasi kepadaku, alhamdulillah matur nuwun Gusti Allah. Allah begitu memberikan inspirasi kepadaku untuk aku bisa menjelaskan ke kamu, ya. Bagaimana Karna itu sebetulnya, ya, ini uraianku, ya, catatan, ya. Dari kisahnya sudah selesai, sekarang hikmah yang kita ambil. Dalam peperangan itu Karna itu sudah dalam kondisi biasa. Kesaktiannya sudah dia lunturkan. Paham, ya? Jadi ketika Karna maju ke dalam medan peperangan untuk bertarung melawan adiknya Arjuna, itu dia sudah tidak dalam kesaktian. Kesaktiannya itu sudah dia lunturkan. Paham? Maka ketika pasopati itu mengena tubuhnya, ya dia mempan dan dia akhirnya terbunuh dan tewas. Bagaimana kasatrinya dia? Tapi apa yang ada di balik ini? Ya. Yang di balik ini karena dia tahu bahwa yang dihadapi itu adalah saudaranya,
maka dia lebih baik menjadi pihak yang terbunuh daripada yang membunuh. Dan akhirnya dia terbunuh. Meskipun kita tahu Krishna juga sebetulnya tidak niat untuk membunuh. Bagaimana peristiwa Habil dan Kabil? Habil mengatakan, ya, kalaupun engkau akan membunuhku, tapi aku akan tidak pernah membunuhmu. Ini saudara ini. Saudara. Makanya Ikhwanul Muslimin sesama kita saudara. Kalau kita memahami konsep ini, tidak ada perang sesama Islam itu. Jadi peperangan-peperangan di sana, di barat tengah sana, jangan bilang timur tengah ya. Tak tokok kepalamu kalau kata orang Medan. Aku sudah mengajari kau bilang, kita harus percaya diri. Kita orang Indonesia, maka kita nyebutnya barat tengah, bukan timur tengah. Kalau timur tengah itu dilihat dari Inggris sana. Geografisnya memang benar, kalau dari Inggris timur tengah. Kalau dari kita barat tengah. Jadi kalau ada negara yang itu sudah mengklaim dirinya negara-negara Islam dan perang sesama negara Islam, itu orang yang sudah tidak lagi berpegang pada Islam. Karena tidak mungkin terjadi pertempuran saling bunuh antara sesama Islam kalau dia berpegang pada Islam. Contohnya siapa? Habil mengatakan, kalau kamu mau membunuhku silakan, tapi aku tidak akan membunuhmu. Seperti bagaimana ya Karno melepaskan kesaktiannya karena dia memilih dibunuh daripada dia membunuh. Lah kalau kita sesama Islam memilih dibunuh daripada kita membunuh saudara kita, ada nggak pertarungan sesama Islam? Tidak ada. Jadi perang sesama negara Islam itu bullshit, itu politik. Karena tidak ada peperangan sesama Islam. Semuanya itu sudah kepentingan-kepentingan nafsu duniawi, politik, kekuasaan. Entah itu dinasti apa kok, entah itu dinasti Abbasiyah kok, dinasti Umayyah kok, itu tidak ada hubungannya sama sekali sama Islam. Karena kalau kita berpegang pada Islam, tidak mungkin sesama Islam itu saling bunuh. Tidak mungkin. Maka karena apa? Filosofinya lebih baik aku yang dibunuh saudaraku daripada aku membunuh saudaraku. Itu poin utamanya. Ya, berikutnya Karno itu mencintai ibu, ya, seperti aku bilang tadi, yang membuang dia, ya, tapi dia tetap memberi penghormatan, menghormati ibunya. Dia terima itu sebagai takdir ketika dia dibuang di sungai ketika masih bayi. Ya. Terus berikutnya lagi, Karno adalah tipologi yang mencintai tanah airnya. Ya, dia tidak mau tampil sebagai sosok yang berkhianat. Dia bersama Duryudono, dia bersama Kurawa ketika sedang enak, tetapi ketika Duryudono, ketika Kurawa negaranya membutuhkan kehadiran dia, dia justru lari. Itu tidak dilakukan. Itu adalah tipologi mental pengkhianat. Bayangkan kalau negeri ini tidak ada pengkhianatnya, karena kalau aku lihat baik di Irak maupun di Libya, kehancuran-kehancuran negeri itu karena ada pengkhianat di dalamnya. Kalau tidak ada pengkhianat tidak mungkin terjadi. Walaupun ada kekuatan asing, yes, tapi kekuatan asing itu tidak akan bergerak dengan tepat kalau tidak ada bantuan dari pengkhianat di dalam negaranya. Jadi apa artinya? Kita belajar untuk menjadi ksatria, untuk tidak menjadi pengkhianat bagi negeri kita. Ya. Berikutnya, ya, ketika pertemuan tadi ya sebelum peperangan itu antara Pandawa, ya, yang diwakili oleh Arjuna, dan Kurawa yang diwakili oleh Karno dan ibunya Kunti, dua anaknya ini diketemukan. Wes tole gabung untuk dulurmu. Sudahlah nak, kamu itu gabung saja ke saudaramu. Maksudnya disuruh pindah ke Pandawa. Ya, menjadi satu dengan Pandawa. Ya, ke Pandawa kalau bahasa umumnya. Orang Jawa bilang Pandawa. Ya. Di sini jawaban Karno itu sangat apa ya? Aku sebagai orang yang mencintai sastra itu, aku bisa bagaimana beratnya jawaban itu dia ucapkan. Dia bilang begini, tidak Bu, ya, saya harus berperang melawan saudara saya agar Pandawa tetap 5. Subhanallah.
Kamu mampu mengurangi atau menambah yang 5. Kamu mampu. Kamu tega menambah. Kalau kamu orang Islam, kamu tega menambahi atau mengurangi yang 5 ini. Ya, khomsa sholawatin fil yaumil wal lailatin. 5 sholat dalam hitungan tiap-tiap waktu dan malam. Kamu mampu? Kamu mampu menambahi dan mengurangi syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kamu mampu? Tidak kan? Kita akan tetap berpegang teguh kepada yang 5 ini. Itu yang dijawab oleh Karno. Tidak, Bu. Aku harus bertanding melawan saudaraku sendiri. Aku tidak akan pernah mau bergabung dengan Pendowo. Karena apa? Kata Karno, biar Pendowo tetap 5. Ini yang perlu kita catat, agar Pendowo tetap 5. Akhirnya kita dapat pelajaran bagaimana kita menjaga yang 5 itu dalam keislaman kita. Lalu dijelaskan oleh Karno, kalau nanti aku mati dalam pertarungan itu, Pendowo tetap 5. Ya, aku lupa itu ada Nakula Sadewa, Arjuna, siapa lagi itu ya? Ada 2 lagi. Jadi Pendowo itu 5. Ya, nanti kamu bisa cek. Jadi jawabnya tidak, Bu. Aku tidak akan pernah bergabung. Supaya Pendowo tetap 5. Jadi nanti kalau aku bergabung, Pendowo menjadi 6. Coba. Aku tetap bertarung. Nanti kalau aku mati, Pendowo tetap 5. Nanti kalau saudaraku Arjuna yang mati dan aku baru mau bergabung, Pendowo tetap 5. Coba. Bagaimana sakralnya 5 itu? Kita dapat pelajaran dari cerita wayang ini. Nanti kita senja nanti jam 5 kita akan belajar bagaimana sakralnya angka 19 ketika kita mendiskusikan tentang alif dan ummi. Apa hubungannya alif dan ummi itu? Mengapa angka 19 itu menjadi keramat? Jadi banyak pelajaran kita dapatkan dari wayang. Ya. Tetapi sebagai penutup terakhir, ya, aku tahu ini lebih dari setengah jam, tapi mau bagaimana lagi? Aku mohon maaf untuk yang mintanya pendek-pendek. Untuk kali ini aku tidak bisa karena aku harus menuntaskan. Ada stressing point yang akan aku sampaikan bahwa cerita ini mendahului kitab suci. Ketika kitab sucinya belum turun, ceritanya sudah ada. Ya, bagaimana? Kita lihat kelahiran Karno. Ya, Karno kita lihat. Ya, jadi kalau Pandu itu anaknya Dewi Kunti dari bapak Pandu Dewanata, yaitu Arjuna maksudku ya. Arjuna itu merupakan anak dari Ibunda Kunti bersuamikan Pandu Dewanata. Lahirlah Pendowo 5 diantaranya Arjuna. Coba cari deh Pendowo 5 siapa aja gitu. Ya. Nanti Bapak mau cerita ini dulu. Ya. Paham ya? Ini kalau kamu tidak paham agak sulit. Aku ulangi lagi. Arjuna itu anak Kunti dari bapak Pandu Dewanata. Sedangkan Karno anak Kunti, nah ini yang mau aku ceritakan. Ya, Karno itu lahir karena kesalahan Dewi Kunti di masa mudanya ketika dia masih gadis, masih perawan, ya. Dewi Kunti itu perawan. Ya, bukan rombengan, ngerti kamu? Ya. Dia itu melakukan kesalahan menyalahgunakan ajian pameling. Pameling itu memanggil. Pameling, eling, ingat, jikir, jikrul. Ya, dia memanggil dan itu bisa dilakukan dengan pengosongan jiwa supaya dia bersih. Dia memanggil Dewi Surya. Dewa Surya. Ini perspektif wayang ya, jangan terus dewa itu sirik, kon goblok nek ngono. Ya. Jadi dengan aji pameling, ya, pameling itu eling, ya. Dia memanggil, eling itu ya zikir itu.
Dan ini kalau sekarang kan manggil ada telepon, ada WA, ada. Kalau dulu enggak, orang dengan mengosongkan diri, memurnikan hatinya, menjernihkan hatinya. Dan itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang bening. Dia bisa berkomunikasi. Maka dipanggillah ya Dewa Surya ini. Ya. Jadi karena seringnya dipanggil bahwa Kunti itu diberi seorang anak yang dititipkan ke rahimnya oleh Dewa Surya, ya, merasa malu Ibunda Kunti karena hamil tanpa adanya suami, tapi bukan hamil, ini aku agak sulit menjelaskan. Hamil tanpa adanya suami itu bisa dua pengertian, ada lakinya, bisa tidak ada lakinya, ya. Married by accident itu kan hamil tanpa adanya suami, bukan ke sana, ya. Artinya Ibunda Kunti itu masih gadis, masih perawan, dia hamil karena pemberian oleh Dewa Surya. Ya, karena merasa malu dengan kehamilannya, ya, yang tanpa suami, akhirnya anak yang lahir itu, dan lahirnya juga ajaib. Jadi Karno itu lahir bukan lewat vagina, tapi lewat telinga. Jadi Ibunda Kunti masih tetap perawan, dan perawanan itu tetap dia jaga, ngerti? Ya, jadi lahirnya putranya yang kasih nama Karno itu, Basukarno, itu disingkat dengan Karno, itu namanya Basukarno, itu lewat telinga, ya, lewat telinga, karena lahir karena pemberian, kita bilang pemberian gitu aja lah ya, dari Dewa Surya yang dipanggilnya, ya. Karena malu maka dilarung ke Sungai Gangga, ya, dibuang gitu ya di Sungai Gangga atau dilarung di Sungai Gangga. Sama dengan perspektifnya beda, tapi kan sama-sama dilarung juga Kanjeng Nabi Musa itu, ya. Kenapa ada kesamaan cerita? Ya. Kelak ya, itu dilarung itu ditemukan oleh kusir kerajaan bernama Adiroto. Jadi Adiroto itu yang menemukan bayi yang dilarung di laut, yaitu Karno yang dilarung atau dibuang sama ibunya Kunti. Nah, Adiroto lah yang membawanya ke Kurowo, kemudian dibesarkan oleh penguasa Kurowo yang bernama Duryudono. Oke, sampai di sini paham, ya? Stressing yang mau aku sampaikan tentang bahwa cerita itu mendahului kitab suci. Sekarang bagaimana tentang Ibunda Maryam? Sama kan ceritanya? Dewi Kunti lahir, Dewi Kunti hamil dan melahirkan, dan yang dilahirkan juga laki-laki itu tanpa ada hubungan laki-laki. Ibunda Maryam melahirkan Kanjeng Nabi Isa tanpa ada hubungan laki-laki, dan keduanya masih tetap kondisi perawan. Bagaimana hebatnya cerita ini? Sama kan? Jadi jangan macem-macem sama wayang. Kalau nggak ngerti wayang aja kakean nyocot. Lihat dulu, pelajari dulu budaya bangsamu, baru kamu berkesimpulan. Dari sini kita belajar, akhirnya kita tahu, ya memang Allah memberikan inspirasi kepada si penulis cerita ini. Lalu baru diaktualkan dalam firman, dalam perjanjian baru dan perjanjian terakhir. Dalam Injil, juga dalam Al-Quran, yang sudah dinubuatkan juga dalam Torah, perjanjian lama. Sekarang tuang mana ini? Kita lihat. Karena aku mengatakan bahwa ceritanya itu mendahului kitab suci. Jadi prototipe itu Kunti, seorang wanita perawan melahirkan anak laki-laki tanpa hubungan dengan laki-laki, itu prototipenya. Aktualitinya ada kepada Bunda Maria. Betapa hebatnya cerita ini. Dan aku sudah bilang kemarin, ini wayang budaya tidak bisa dikaitkan dengan Hindu, Buddha, atau apapun namanya. Tidak bisa, ini tetap aja budaya. Nah, sekarang, budaya ini tumbuh dari mana sih? Itu kan kita perlu riset yang mendalam untuk mengetahuinya. Ya, kalau kita lihat, meskipun tidak ada hubungannya budaya ini dengan agama, kita lihat sejarah begini saja lah ya. Dari Islam
ke Nasrani, aku pakai Nasrani aja lah, nggak pakai Kristen ya. Kita mundur, itu eranya selisih rentang waktu 750 tahunan. Sorry, enggak. 5-600-an. Ya. 5-600-an, berarti 5-6 abadan. Dari Islam ke Nasrani. Oke. Dari Nasrani ke Yahudi itu sekitar 750 tahunan. Ini hitung-hitungan sejarah ya, artinya ya tidak harus exactly, tidak hitung-hitungan eksak kuantitatif harus begitu, tidak ya, estimasi ya. 750 tahunan itu dari Nasrani ke Hindu. Sorry, dari Nasrani ke Yahudi. Ya. Nah, sekarang kita lihat di era Yahudi, kalau kita punya data cerita wayang ini era mana ini? Ini di era mana? Coba. Sekarang kita juga kaitkan, apakah Brahmana itu bukan sosok Abraham yang kita kenal sebagai Ibrahim? Apakah Dewi Saraswati itu bukan sosok Sarah yang kita kenal sebagai Bunda Sarah? Ya, kenapa Dewi Surya? Kenapa Dewa Surya, matahari? Ya, ini kan cerita saling terkait. Memang dalam satu kesimpulan paling kamu bisa nyocot, oh itu cocokologi raimu. Kamu enak aja ngomong cocokologi, tapi coba kamu cari data bagaimana sehingga kamu ngomong cocokologi. Faktanya sejarahnya memang begitu. Dewi Kunti itu diceritakan, dia lahir dan yang dilahirkan itu laki-laki, tanpa adanya hubungan dengan laki-laki atau suami. Begitu juga Bunda Maria. Jadi Dewi Kunti itu prototipenya, Bunda Maria itu aktualitasnya. Maka aku katakan cerita ini mendahului kitab suci. Kenapa? Ya Allah mau begitu. Ya, oke. Sampai sini dulu. Ngopi bareng kita ya, meskipun tidak ada kopi karena puasa istirahat ya. Tapi setidak-tidaknya aku telah memberikan apa yang aku bisa, apa yang dapat kepada kalian. Mari kita belajar budaya kita dan kita ambil. Karena budaya itu juga relatif, ada baik ada buruk. Ya kita ambil yang baik, kita buang yang buruk. Jangan terus mengucapkan sesuatu yang tidak pantas diucapkan untuk budaya kita sendiri. Karena kita terlahir sebagai makhluk, sebagai manusia, kita beragama dan kita berbudaya. Dan lagi-lagi aku ingatkan, budaya itu boleh tumbuh dan berkembang selama dia tidak bertentangan dengan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menempuh kehidupan. Kalian sedang mengais rezeki. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada kalian. Rahmat, rezeki yang barokah, yang berlimpah ruah. Juga begitu juga kesehatan untuk kita semua. Insya Allah nanti petang kita ketemu lagi melanjutkan tentang alif dan umi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.